Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman memberikan saya kesempatan kelompok 2 kesempatan di mana kami akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan dan prinsip kurikulum. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Sakinah Mustafa. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu seperti program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia yang terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaan, baik untuk kehidupan masa kini maupun kehidupan ke masa yang akan datang. Dalam pengembangan kurikulum juga diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan sebagai acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan mengembangkan kurikulum. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun 4 landasan yang harus digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi filsafat dan implikasi Untuk landasannya itu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yang pertama untuk landasan filosofis, dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasi dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Yang kedua itu landasan psikologis. Asumsi-asumsi yang berasal dari landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologi dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologinya. Kondisi psikologi itu sebenarnya merupakan karakter psikofisik seorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbentuk berlaku interaksi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga landasan sosiologis. Asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum, implikasi sekolah dalam hal ini sebagai tempat melaksanakan pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Oleh sebab itu, kurikulum berperan sebagai pedoman dalam proses pendidikan dan relevan dengan tuntutan masyarakat. Dan yang keempat, landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pada dasarnya produk
yuridis, produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI, pembukaan alinea 4 dan pasal 31. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, materi tentang prinsip pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Saudari Alfiana Maningke. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Nah, dalam perkembangannya, selain berpijak pada landasan-landasan, kurikulum juga harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah dan hukum dasar suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip tersebut yang telah dalam kehidupan sehari-hari atau akan ada prinsip-prinsip baru. Bisa jadi dalam pengimplementasian kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda pada masing-masing lembaga pendidikan. Sehingga akan ada banyak prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Terdapat banyak sekali prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai prinsip umum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip ini ada dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Sedangkan relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus bersifat lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Implikasi adalah para pengembang kurikulum harus mengusahakan agar kegiatan kurikulum bersifat luas dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, prinsip konstitunitas. Artinya, kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antara kelas maupun sinambung antara jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk dilanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Berikut yaitu prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum dikembangkan dalam memperhatikan prinsip yaitu dapat dan mudah diterapkan dalam lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Salah satu kriteria prinsip ini adalah efisien, artinya tidak mahal. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Berikut prinsip integritas. Prinsip ini beranggapan bahwa setiap bagian yang dalam keseluruhan itu berbeda dengan dan berfungsi dalam struktur tertentu. Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus memperhatikan dan mengusahakan agar pendidikan dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul. Selanjutnya, prinsip sinkronisasi. Prinsip ini menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan sekolah, sehingga kurikulum yang dihasilkan akan memiliki muatan yang lebih relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dengan tatanan
kebenaran ilmiah, serta mengesampingkan pengaruh-pengaruh subjektivitas, emosional, dan irasional. Yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menunjang keadilan menerapkan persamaan kesepakatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya lanjutkan di materi terakhir. Prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi 5 prinsip. Yang pertama, prinsip berkenan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Dan yang ketiga, prinsip berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yakni apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor? Selanjutnya, next. Yang keempat, prinsip berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Di sini yang keempat prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat atau media, apa yang dibutuhkan bila belum ada, apa penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. Yang terakhir, prinsip berkenan dengan pemeliharaan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan. Alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran yang menuliskan butir-butir tes. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu juga dicermati dalam perencanaan penilaian yang meliputi bagian kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites. Itulah bagian dari materi kami. Sekiranya jika ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, saya akan memberikan proses sesi tanya jawab, di mana saya akan memberikan pertanyaannya atau membatasinya 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Teman-teman, Izin masuk, moderator. yes, Tamara. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke. Nah, pengembangan kurikulum tentunya sangat penting dan pastinya banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan dan apa alasannya? Terima kasih.
Siapa lagi yang mau bertanya? Izin Mas Elvin, moderator. Hmm? Isa. Oh, Isa dulu ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di dalam prinsip kurikulum ada yang disebut dengan prinsip berkenan atau pemilihan proses belajar. Jadi, bagaimana Anda sebagai seorang guru dalam menentukan proses mengajar? Dalam hal ini, metode apa yang harus diberikan kepada peserta didik agar pembelajaran bisa efektif dan efisien? Oke, terima kasih. Oke. Ya, Saudari Elvin. Terima kasih moderator. Ya. Tadi kan kalian telah menyampaikan bahwa ada beberapa landasan kurikulum, salah satunya landasan filosofis. Jadi, apa keterkaitan antara kurikulum dengan landasan filosofis tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, baiklah, itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan di sini saya akan menutup sesi pertanyaan. Teman-teman sekalian, mohon izin untuk memberikan waktu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yes. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tamara. Ya, silakan. Oke. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Tamara. Pertanyaannya, mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan dan apa alasannya? Jadi, dalam mengembangkan kurikulum itu haruslah dan tentunya mempunyai alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan itu seperti yang pertama, menjawab atau antisipasi yang merupakan kemajuan ilmu teknologi. Artinya, kurikulum haruslah bersifat dinamis. Yang dimaksud dinamis yaitu senantiasa berubah menyesuaikan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dan hasil belajar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak sesuai dengan dunia kerja yang akan menyebabkan sebuah problem. Karena itu haruslah dirubah dan dikembangkan kurikulum tersebut. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Artinya, dengan dikembangkannya suatu kurikulum, maka pendidikan yang ada di masyarakat itu, baik pendidikan formal maupun non-formal, akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka masyarakat akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pula, baik pengetahuan maupun pola kehidupannya. Dan apabila pemenuhan tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat akan mengalami kemajuan. Selanjutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Artinya, perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu diperlukan seorang guru atau seseorang yang berkualitas atau yang telah terdidik dengan teramat baik. Jadi kesimpulannya, dengan diadakan pengembangan kurikulum ini, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang lebih baik. Pengembangan kurikulum yang terjadi itu merupakan proses yang berkesinambungan, di mana proses pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan baik dan teliti, serta mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Karena apabila perubahan kurikulum tidak mengarah kepada tujuan meningkatkan kualitasnya, maka akan mengakibatkan kekacauan. Jadi dengan ini pengembangan kurikulum sangat berperan penting.
Seperti halnya pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini, itu telah banyak mengalami perubahan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Jadi itulah yang bisa saya berikan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Apakah Saudari Tamara Mamonto bisa menerima jawaban dari pemateri kedua? Iya, saya menerima jawaban dari Saudari Pia. Ya, terima kasih. Jika ada teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, silakan menambahkan atau memberikan sanggahan. Baiklah, kepada pemateri-pemateri, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari dua penanya? Izin masuk moderator, saya pemateri Ya, silakan. pertama ingin menjawab pertanyaan dari Esterina Elvin Modati. Jadi tadi saya ambil inti dari pertanyaannya, yaitu apa keterkaitan antara kurikulum dengan landasan filosofis, iya sama juga. Jadi pandangan-pandangan filsafat itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Karena dengan adanya filosofi pada pengembangan kurikulum akan menggambarkan kerangka kerja secara mendasar, sehingga akan sangat membantu guru ketika penerapan kurikulum berlangsung. Apalagi hal-hal yang baru itu kan biasanya tidak akan terlepas dari kritikan, termasuk diantaranya yaitu kurikulum ini. Maka pengembangan kurikulum itu membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir, serta dapat memecahkan masalah seperti halnya bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan, isi atau materi pendidikan, metode pendidikan apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan juga bagaimana peranan yang harus dilakukan pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, landasan filosofis ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan kurikulum, karena dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, dan menentukan isi dan materi pelajaran, dan juga menentukan strategi dan cara pencapaian tujuan. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kepada penanya, apakah bisa menerima jawaban dari pemateri pertama? Saudari Elvin. Terima kasih. Sangat memuaskan. Baiklah, pertanyaan terakhir. Ya, sama-sama. Ya. Baiklah, pertanyaan terakhir akan saya jawab sendiri. Di mana pertanyaannya itu adalah di dalam prinsip kurikulum ada yang disebut dengan prinsip berkenan atau pemilihan proses belajar. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai seorang guru dalam menentukan proses mengajar? Dalam hal ini, metode apa yang harus diberikan kepada peserta didik? Kita sebagai pendidik yang profesional nantinya, setelah wisuda, sudah seharusnya harus pintar-pintar dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Nah, supaya apa yang diajarkan kepada peserta didiknya bisa dipahami dan bermanfaat, sehingga tujuan pembelajaran pun bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran metode pembelajaran memang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau pendidik atau pengajar
harus benar-benar memilih metode pembelajaran yang cocok yang diterapkan untuk peserta didiknya. Dari sini, kita melihat guru atau pendidik harus mengerti karakter peserta didik, tingkat pemahamannya, sekaligus harus memilih taktik tersendiri supaya dalam proses pembelajaran di dalam kelas tidak terasa membosankan. Singkat saja jawaban saya. Apakah Saudari Khairul Nisa bisa menerimanya? Ya, ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, itulah tadi beberapa pertanyaan dan sudah dijawab oleh pemateri-pemateri dari kelompok 2. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Teman-teman, jika ada yang menambahkan, saya persilakan. Mungkin tidak ada. Jika teman-teman tidak ada yang menambahkan, saya akan menutup presentasi atau menjelaskan materi ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.